Statistika. Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang digunakan untuk mengolah data, mulai dari proses pengumpulan, analisis, interpretasi, hingga penyajian data. Dalam penelitian, statistika membantu peneliti mengambil keputusan dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau angka. Sedangkan statistika merupakan metode atau ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Jadi secara singkat, statistik adalah hasil pengolahan data. Statistika yaitu ilmu tentang pengolahan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Peranan statistika dalam penelitian diantaranya yaitu 1. Menentukan jumlah sampel, 2. Menguji kualitas instrumen, 3. Menganalisis data, 4. Menyajikan hasil penelitian. Statistika inferensial yaitu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dari sampel, kemudian membuat perkiraan atau kesimpulan mengenai populasi yang lebih luas. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, menganalisis data sampel, yaitu data yang diteliti biasanya berasal dari sebagian anggota populasi, bukan seluruh populasi. Berikutnya, menarik kesimpulan terhadap populasi. Hasil analisis sampel digunakan untuk memperkirakan kondisi atau karakteristik seluruh populasi. Yang berikutnya disebut juga statistika induktif karena prosesnya menggunakan fakta khusus dari sampel untuk membuat kesimpulan yang lebih umum tentang populasi. Jenis statistika inferensial dibagi menjadi 2, yaitu statistika parametrik. Statistika parametrik yaitu ada data interval atau rasio, distribusi normal, serta sampel random. Yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu tidak membutuhkan asumsi normalitas, digunakan untuk data nominal atau ordinal. Jadi, statistik parametrik digunakan apabila data memenuhi persyaratan tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki skala pengukuran tertentu. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi persyaratan tersebut. Proses penelitian. Poin yang bisa dilakukan yaitu menentukan masalah, kajian teori, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan. Jadi, penelitian dimulai dari adanya masalah yang kemudian dikaji melalui teori. Setelah itu dilakukan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Dilanjutkan dengan analisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, alat untuk mengumpulkan data, dan yang kedua, harus valid, dan yang ketiga, harus reliable. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah data kuantitatif dan yang kedua adalah data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau pernyataan. Nah, penjelasan singkatnya itu dapat dikatakan, data kuantitatif berupa angka yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Contohnya itu seperti nilai ujian atau jumlah penduduk. Nah, sedangkan untuk data kualitatif berupa informasi berbentuk kata atau kategori. Contohnya itu seperti pendapat, warna, dan karakteristik seseorang. Jenis data berdasarkan sumber dan waktu terbagi menjadi 3 jenis data. Data
cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, sedangkan time series dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Berdasarkan sumbernya, data dapat berupa data primer yang diperoleh langsung dan data sekunder yang berasal dari pihak lain. Skala pengukuran data. Ada 4 skala pengukuran data. Skala pengukuran digunakan untuk menentukan jenis analisis statistik yang tepat. Skala nominal hanya membedakan kategori. Ordinal menunjukkan tingkatan. Interval memiliki jarak yang sama, sedangkan rasio memiliki nilai absolut. Nah, populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel harus mampu menggambarkan karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Manfaat dari pengambilan sampel. Yang pertama, menghemat biaya. Karena jumlah objek yang diteliti sedikit, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan seperti transportasi, lapangan, kuesioner, dan upah dapat dipangkas. Yang kedua, menghemat waktu. Karena proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi jauh lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu. Yang ketiga, mempermudah penelitian. Tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga mengelola data, menyusun jadwal, dan mengontrol jalannya penelitian jadi jauh lebih ringan. Nah, yang terakhir, menghasilkan kesimpulan yang tepat. Meski hanya meneliti sebagian kecil, hasil tetap akurat dan valid asalkan sampel yang diambil sudah benar-benar representatif karakteristik seluruh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara memilih anggota populasi menjadi sampel penelitian. Teknik sampling terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi, sedangkan non-probability sampling berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. Probability sampling terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, stratified sampling. Yang ketiga, systematic sampling. Dan yang keempat, cluster sampling. Nah, untuk non-probability sampling terbagi menjadi 3, yaitu pertama, purposive sampling. Yang kedua, quota sampling. Dan yang ketiga, snowball sampling. Dari penjelasan kami yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa statistika menjadi bagian penting dalam penelitian karena membantu mengolah dan menganalisis data. Dengan memahami statistika, inferensial, jenis data, skala pengukuran, serta teknik sampling, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipercaya.